Dewa medis terkuat. Bab 163. Aku ingin semua tanah di sungai ini menyerah. Shen Tianji juga ingin kembali berlatih, tetapi Suanyuan Sitian masih di sini, jadi dia tidak bisa lari begitu saja. Suanyuan Sitian naik ke mobil dan segera mengikutinya, meninggalkan rumah keluarga Zhang dalam keadaan berantakan dan banyak orang yang sangat terkejut. Kaisar Suanyuan Wu, hari ini, kita telah melukai seseorang dari keluarga Namong. Saya khawatir Namong Chenlong tidak akan membiarkannya begitu saja. Suanyuan Sitian membelai jari-jarinya dengan lembut, dengan cahaya gelap mengalir di matanya. Tentu saja aku tahu, tetapi meskipun kita tidak menyakiti keluarga Namong, Xiao Chen akan terluka. Daripada membiarkan Xiao Chen menyakiti keluarga Namong, lebih baik kita melakukannya sendiri, dan kita juga bisa mendapatkan bantuan dari Xiao Chen. Tetapi keluarga Namong jauh lebih kuat dari keluarga Shen kita. Hehehe. Suanyuan Sitian terkekeh dan berkata, betapapun kuatnya mereka, apa yang perlu kita takutkan? Selama Xiao Chen ada di sini, apalagi seorang Namong, bahkan jika 8 keluarga bergabung, apa yang perlu kita takutkan? Xiao Chen adalah guru yang tak tertandingi yang harus kita jadikan teman. Seni bela diri dan keterampilan medisnya telah mencapai puncaknya. Hanya dengan mengikutinya, keluarga Shen dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Sampaikan perintahku, biarkan Shen Tianjun terus melayani sebagai kepala keluarga Shen. Mulai sekarang, keluarga Shen akan memasuki kondisi siap perang. Tidak perlu ikut campur dengan pasukan biasa, tetapi jika keluarga Namong berani mengambil tindakan, keluarga Shen tidak akan pernah tinggal diam. Ya, kisah keluarga Zhang meninggalkan legenda di Jiangnan. Tuan Xiao, nama ini melejit dengan cepat dan menjadi bintang paling cemerlang di seluruh wilayah Jiangnan. Tak seorang pun dapat menandinginya. Pukul 1 siang, Hotel Jiangnan. Ku Qingying keluar dari kamar mandi, berbalut handuk mandi putih. Sosoknya yang mengesankan membuat Xiao Zi tidak bisa menahan diri untuk berseru. Wah, cantik sekali. Wajah kecil Ku Qingying memerah, mungkin karena kepanasan atau malu, seperti apel matang. Tuan Xiao, pakaiannya ada di ruang dalam. Dengan jawaban ia yang lembut, Ku Qingying segera berjalan ke kamar dalam, cepat-cepat berganti ke gaun panjang hitam murni, memperlihatkan temperamennya yang anggun dan cantik, lalu berjalan keluar kamar. Tuan Xiao, kau menang. Mulai sekarang, aku milikmu. Aku bisa melakukan apapun yang kau minta. Jangan samar-samar begitu, aku tidak ada hubungannya denganmu, aku punya istri. Dahi. Ku Qingying tidak dapat menahan perasaan sedikit malu. Dia adalah seorang wanita super cantik yang terkenal di Jiangnan, presiden dari Ku Group, seorang wanita yang adil, kaya dan cantik. Berapa banyak pria yang ingin bersujud di kakinya, tetapi sekarang di depan Xiao Chen, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diperhatikan olehnya. Dia sangat kesal. Namun, memikirkan kekuatan Xiao Chen, Ku Qingying tidak bisa menahan senyum pahit. Dengan statusnya, dia mungkin tidak akan kekurangan wanita, kan? Kalau dipikir-pikir seperti ini, aku sebenarnya bukan apa-apa. Selama dia memberi isyarat dengan jarinya, ada banyak wanita di Jiangnan yang akan menemukan cara untuk mendatanginya. Lagi pula, karena dia sudah punya anak, seharusnya dia punya istri. Aku benar-benar tidak tahu wanita macam apa yang bisa memenangkan hatinya, istrinya. Mari kita mulai bisnis. Bagus. Ku Qingying menghela nafas panjang, mengatur suasana hatinya, dan berkata, mengapa Tuan Xiao datang menemuiku? Aku sangat menyukai bakatmu dalam berbisnis. Aku ingin menyatukan dunia bisnis di semua tempat di sungai, sampai ke kota ajaib. Dalam sebulan, aku ingin semua orang kaya di negeri ini tunduk padaku. His. Ku Qingying tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, matanya yang indah terbelalak. Orang-orang seperti Xiao Chen memang murah hati. Dia dengan santai meminta semua orang kaya di provinsi itu untuk menyerah. Berapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Tuan Xiao, ini mungkin agak sulit, bukan? Jangan bicara tentang waktu 1 bulan yang singkat, itu tidak cukup. Bahkan jika Anda ingin menyatukan semua tempat, ada keluarga besar di balik banyak tempat. Tuan Xiao ingin berurusan dengan mereka, tetapi sama sekali tidak mungkin melakukannya dengan mudah. Anda memiliki keluarga Shen, tetapi negara Yan bukanlah satu-satunya yang memiliki keluarga Shen. Aku tahu. Itulah sebabnya aku datang kepadamu. Jika aku harus membunuh banyak orang untuk mencapai tujuanku, itu tidak akan menjadi masalah besar bagiku. Namun, ini akan memengaruhi ketertiban dan stabilitas negara Yan. Aku adalah keturunan Yan dan Huang,
dan aku tidak ingin membawa bencana apapun ke negara Yan. Karena itu, aku akan menggunakan metode bisnis untuk menyatukan semua negeri. Dengan cara ini, keluarga lain tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan. Jika mereka menyerangku saat itu, mereka akan salah. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dalam skala besar. Paling-paling, mereka dapat mengirim beberapa ahli. Bagiku, para ahli itu tidak ada bedanya dengan sampah. Ku Qingying mengangguk, dan semakin menghormati hati Xiao Chen. Terlalu banyak orang yang mampu saat ini. Namun, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan dan dapat mengingat garis keturunan mereka sendiri. Sejauh pengetahuannya, banyak orang kaya di sekitarnya sebenarnya telah berimigrasi ke luar negeri sejak lama, tetapi mereka hanya menghasilkan uang di negeri Yan. Mereka sombong dan suka mendominasi, mengeksploitasi rekan senegaranya, memuja orang asing, dan menjilat mereka. Mereka hanya sekelompok binatang. Tetapi terlalu sulit untuk memerintah orang-orang kaya ini dengan cara bisnis. Mereka bukan orang bodoh. Mereka juga tahu bahwa mereka memiliki perlindungan dari keluarga bangsawan di belakang mereka, dan mereka sama sekali tidak takut padamu. Tidak masalah. Aku punya trikku sendiri. Ku Qingying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat ekspresi bingungnya, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata. Betapapun kaya atau berkuasanya mereka hanyalah orang biasa. Keluarga bangsawan lain hanya bisa memberi mereka perlindungan, tetapi mereka juga harus memberi mereka beberapa keuntungan. Pada akhirnya, hubungan di antara kita hanyalah hubungan kerjasama. Namun, aku bisa memberi mereka sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh keluarga bangsawan lain. Oh, apa itu? Kesehatan, umur panjang, dan kualifikasi untuk memasuki dunia seni bela diri. His. Pupil mata Ku Qingying langsung mengecil, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Jika Xiao Chen benar-benar dapat memberikan ketiga hal ini, maka tidak akan menjadi masalah sama sekali untuk mengambil alih semua tempat di sungai dalam 1 bulan. Pertama-tama, uang tidak dapat membeli kesehatan, apalagi umur panjang. Namun orang kaya mana yang tidak menginginkan kedua hal ini? Dibandingkan dengan uang, hal ini hanya setetes air dalam ember. Karena mereka tidak kekurangan uang sama sekali. Kedua, kualifikasi seni bela diri, ini adalah hal yang paling penting. Mengapa banyak orang di negeri yang tidak suka berlatih bela diri? Apakah karena mereka tidak mau? Tentu saja tidak, itu tidak mungkin. Di seluruh negeri Yan, di antara lebih dari 1 miliar orang, jumlah prajurit paling banyak 10 juta. Ini juga termasuk seni bela diri, kelompok seni bela diri, dan banyak praktisi independen dari rakyat. Jumlah keseluruhan orang-orang ini hanya sedikit di atas 100 berbanding 1, hampir 200 berbanding 1. Dapat dibayangkan betapa sulit dan berbahayanya jalan seni bela diri. Bab 164, Konferensi Pil. Ku Qingying sudah mengetahui kartu Xiao Chen dan tidak lagi meragukan rencana Xiao Chen. Saya punya satu pertanyaan terakhir, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Berbicara. Apa gunanya kamu bersusah payah? Untuk orang sepertimu, kurasa kamu tidak akan tertarik pada ketenaran dan kekayaan, kan? Xiao Chen berkata dengan tenang. Sebulan lagi, itu akan menjadi ulang tahun kakek anak itu. Ku Qingying akhirnya mengerti maksud Xiao Chen. Hari ulang tahun Tuan Liu di kota ajaib seharusnya menjadi waktu baginya untuk menjemput wanitanya. Dia ingin memberikan wanitanya dunia yang sangat makmur dan gemilang. Tetapi setelah memahami semua ini, Ku Qingying tidak merasa banyak lega. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah ada beban berat yang menekan dadanya. Liu Yunxuan, wanita macam apa kamu yang mampu membuat orang berkuasa seperti Xiao Chen jatuh cinta padamu? Saat dia tengah teralihkan, telepon Ku Qingying berdering. Dia menjawab nomor itu dan segera mendengar suara cemas dari ujung telepon lainnya. Qingying, kamu baik-baik saja. Ibu mendengar bahwa keluarga Zhang telah hancur. Di mana kamu sekarang? Aku baik-baik saja, Bu. Aku di Hotel Jiangnan. Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Di mana kamu sekarang? Ayahmu dan aku akan menjemputmu sekarang juga. Ini. Ku Qingying melirik Xiao Chen, dan Xiao Chen mengangguk. Kalau begitu, mari kita makan siang bersama. Ngomong-ngomong, kita belum makan. Bagus. Ku Qingying mengangguk, menjawab ibunya, lalu menutup telepon. Ketika mereka berdua tiba di restoran di lantai bawah dan baru saja memesan makanan, ayah dan ibuku bergegas menghampiri. Melihat Xiao Chen dan putrinya, pasangan itu berperilaku sangat baik dan tidak berani melampaui batas sedikitpun. Jelas,
Keduanya sudah tahu apa yang terjadi pada keluarga Zhang, dan mereka sangat waspada terhadap Xiao Chen. Anda Tuan Xiao, kan? Senang bertemu dengan Anda. Pastorku melangkah maju, membungkuk sedikit, dan berjabat tangan dengan Xiao Chen. Walaupun dia sudah tua, dia tidak berani mengambil keuntungan dari usianya saat ini. Lagi pula, orang di depannya bukanlah anak laki-laki biasa, dia adalah orang yang sangat berkuasa. Xiao Chen menanggapi dengan sopan dan kemudian membuat gerakan mengundang. Paman dan bibi, silakan duduk. Hei. Bagus, bagus, bagus. Keduanya duduk. Ayahku tampak sedikit pendiam, sementara ibuku tak dapat menahan diri untuk menatap Xiao Chen dalam-dalam. Matanya cemerlang, giginya putih, wajahnya tampan, tetapi dia berwibawa. Dia tampan tetapi tidak manja. Dia benar-benar menantu yang sempurna. Itu hanya pikiran hatinya saja, dia tidak mengatakannya keras-keras, tetapi tatapan itu sudah cukup untuk membuat Ku Qingying merasa sedikit kewalahan. Dia menarik tangan ibunya di bawah meja dan berbisik. Bu, bisakah ibu berhenti menatapku? Aku malu. Ibuku melotot ke arah Ku Qingying dengan tidak senang. Apakah tidak apa-apa jika aku melihat calon menantuku? Ku Qingying langsung menepuk dahinya dan merasakan sakit kepala. Sudah berakhir, ibu dan ayah, mereka pasti salah paham. Dia dan Xiao Chen tidak memiliki hubungan seperti itu. Meskipun dia benar-benar ingin menjadi pacar Xiao Chen, dia tidak ada di mata Xiao Chen. Makan siang ini tidak terasa canggung sama sekali. Ibuku mengajukan pertanyaan berulang kali, dan Xiao Chen selalu menjawab dengan senyuman. Dia sama sekali tidak bersikap kasar, hal itu membuat Ku Qingying tersentuh. Tetapi hal itu juga membuatnya merasa semakin menyesal. Kok dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pria sesempurna itu? Jika dia punya kesempatan mendapatkannya, dia akan rela hidup 50 tahun lebih sedikit. Setelah makan siang, Xiao Chen dan Ku Qingying mengantar ayah dan ibuku pergi, dan Ku Qingying meminta maaf dengan agak canggung. Xiao Chen, aku minta maaf atas kejadian hari ini. Orang tuaku mungkin salah paham. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Lebih baik biarkan mereka salah paham. Dengan begitu, kamu tidak akan diganggu oleh mereka untuk sementara waktu. Aku membantumu dengan melakukan ini, sehingga kamu bisa bekerja untukku tanpa rasa khawatir. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ku Qingying mengangguk. Jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Anda pasti punya banyak koneksi di Jiangnan. Atas nama Anda, saya akan mengundang pengusaha kaya dari semua lapisan masyarakat di Jiangnan. Besok, saya akan mengadakan konferensi ramuan di Zhang Family Manor. Pada saat itu, saya akan menjelaskan secara rinci kepada mereka manfaat ramuan. Saya pikir setelah melihat kekuatan ramuan, mereka pasti tidak akan mau menolak. Ya, kalau begitu aku akan bertanggung jawab atas persiapannya sekarang juga. Jangan panik. Ambil alih harta keluarga Zhang sore ini dan lakukan sesuatu untukku. Aku, Xiao Chen, tidak mampu kehilangan orang itu dengan menggunakan harta keluarga kumu. Ku Qingying mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Untuk seseorang setinggi dan sehebat dirimu, kamu benar-benar peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Manusia butuh wajah, dan pohon butuh kulit kayu. Petik 2. Rencana Xiao Chen berjalan dengan lancar. Dia membiarkan Ku Qingying dan yang lainnya mengerjakannya, sementara dia menemani putrinya dan tidur siang dengan nyenyak. Sedangkan untuk pil-pil itu, dia tidak perlu memurnikannya sendiri. Dia hanya perlu menelepon dan meminta Chen Batian dan yang lainnya untuk menyiapkan materi dan menyerahkannya kepada Kisah. Masalah kecil ini saja sudah cukup untuk menyelesaikannya. Dan orang yang benar-benar gugup sore ini adalah Nangong. Kediaman keluarga Nangong berubah menjadi sunyi senyap, dan semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dada mereka. Si Ye Wuxian terluka parah, dan Zhang Yun dan yang lainnya memotong salah satu jari mereka sendiri. Meskipun luka si Ye Wuxian dapat diperbaiki, bukan masalah besar bagi Zhang Yun dan yang lainnya untuk memotong salah satu jari mereka, dan itu tidak akan terlalu mempengaruhi kultivasi mereka. Tetapi, rasa malu yang ditimbulkannya tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Keluarga Nangong ditampar di wajah. Dan dia ditampar keras di wajahnya oleh orang lain di wilayahnya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, masalah ini telah tersebar. Dapat dikatakan bahwa keluarga Nangong sekarang sangat dipermalukan. Keluarga Nangong, 3 kaisar bela diri, 7 dewa bela diri, dan 24 orang suci bela diri semuanya berlutut di depan Nangong Chenlong. Tuan,
Jika kita tidak membalas rasa malu hari ini 100 kali lipat, bukankah keluarga Namong kita akan menjadi bahan tertawaan? Tuan, berikan perintah. Ayo kita ke sana dan selesaikan masalah ini dengan keluarga Sen. Ya, Patriark, pedang saudara-saudara sudah haus. Di atas tahta, mata Namong Chenlong bersinar dingin dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai pikiran. Sepasang alisnya yang tajam terangkat pelan, dan tak seorang pun berani menatap wajahnya. Selama hampir 30 tahun, keluarga Sen telah hidup damai begitu lama. Bahkan ketika Sen Junlin dieksekusi, mereka tetap memilih untuk tetap diam. Setelah 27 tahun, keluarga Sen tiba-tiba bangkit kembali. Tidakkah menurutmu ini agak aneh? Tuan, keluarga Sen datang untuk Xiao Chen. Xiao Chen memiliki identitas yang aneh. Dia hanyalah keturunan dari keluarga kecil di Jiangbei, dan tangan serta kakinya patah dan dibuang ke sungai. Sekarang dia telah kembali, tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi dia juga telah mengumpulkan sejumlah besar orang kuat. Beberapa hari yang lalu, anak itu yang mengalahkan orang-orang barat tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bersambung.